Jadi sudah diberikan surat perintah penghentian penyidikan. Jadi tidak ada kasus yang lain. Kecuali nanti ada orang iseng-iseng yang menggugat ke pengadilan negeri agar SP3 tersebut dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saat video ini ditayangkan pada pukul 5, mudah-mudahan Habib Rizik belum mendarat. Dan ada spekulasi, ada berita yang menyatakan Habib Rizik akan langsung ditangkap setibanya di Indonesia. Tapi sabar, masih tanda tanya ya. Ini kata Polri, penting ini ya, kita bacakan sebagaimana dilansir suara.com. Ini ada highlightnya ya. Pokoknya kalau mau pulang, pulang saja, kata Brigjen Polisi Awi Setiono. Nah, pulang saja ini. Tidak jaminan apakah itu artinya membiarkan atau punya maksud lain ya. Suara.com. Habib Rizik Sihan, Sihan sih. Sihat ya. Pentolan Front Pembela Islam direncanakan akan tiba di tanah air pada 10 November mendatang. Bukan mendatang ya, hari ini, karena ditayangkan hari ini ya. Lantas bagaimana dengan urusan hukumnya di Indonesia? Benarkah HRS Habib Rizik Syihab akan langsung ditangkap? Tanda tanya ya. Menanggapi kemungkinan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Awi Setiono angkat bicara. Ia mengaku belum bisa memastikan penangkapan Habib Rizik. Pokoknya kalau mau pulang, pulang saja. Kami tidak mau menanggapi itu, kata Awi. Dikutip Hops ID jaringan suara.com. Ini ada juga ya tulisan pengacara klaim kasus-kasus yang menjerat Rizik sudah di-stop polisi. Ia menambahkan bahwa jajarannya tak pernah mengusir Habib Rizik dari tanah air. Selama ini kami tidak pernah mengusir, kata dia lagi. Habib Rizik diketahui meninggalkan Indonesia dengan sejumlah kasus yang menghadangnya. Ia memutuskan keluar negeri pada tahun 2017 lalu usai terjerat gimana nulisannya? Terjerat kasus penodaan agama dan dugaan pornografi. Kekinian Habib Rizik Syihab mengumumkan akan tiba di Indonesia pada 10 November mendatang, hari ini ya. Sementara itu, pengacara Rizik Sugito Atmo Prawiro klaim Rizik sudah tidak memiliki kasus hukum lagi di Indonesia. Semua laporan yang membuatnya dipanggil aparat kepolisian sudah dihentikan. Kan sudah enggak ada kasus hukum lagi, ujar Sugito saat dihubungi suara.com Minggu 8 November 2020. Menurutnya, saat ini kasus yang berjalan di Indonesia hanya menjadikan Rizik sebagai sanksi. Salah ketik lagi. Sebagai saksi ya, bukan terdakwa atau tersangka seperti kasus lainnya. Adapun Rizik sempat ingin diperiksa karena laporan di Polda Metro Jaya terkait konten pornografi dan di Polda Jawa Barat karena dugaan penodaan Pancasila. Nggak ada lagi, semua saksi jelasnya. Ia tak menyebutkan kasus apa saja yang mengaitkan Rizik sebagai saksi, namun ia meyakini pentolan FPI itu akan tinggal dengan aman sesampainya di Indonesia. Kalau emang ada yang mancing-mancing, emang ada yang mau mancing di air keruh, pungkasnya. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi berita tentang Habib Rizik dengan spekulasi akan langsung ditangkap karena kasusnya. Padahal stop,
kasus yang menjerat Habib Rizik. Sudah di SP3. Jadi sudah diberikan surat perintah penghentian penyidikan. Jadi tidak ada kasus yang lain. Kecuali nanti ada orang iseng-iseng yang menggugat ke pengadilan negeri agar SP3 tersebut dicabut. Ya, memang sangat aneh sekali kalau yang menggugat ini adalah komponen masyarakat. Mengingatkan ini sesungguhnya adalah delik umum saja, bukan delik aduan. Jadi tidak ada kepentingannya dengan orang per orang. Jadi harusnya tidak ada orang yang bisa mengatasnamakan kepentingannya untuk menggugat SP3 Habib Rizik. Kalau SP3-nya terkait dengan hal-hal yang sebenarnya bukan penghinaan terhadap orang, misalnya terkait konten pornografi yang bukan delik aduan tentunya. Jadi kalau sudah di SP3 kan harusnya aman-aman saja. Entah kalau ada kasus lain itu soal lain ya. Tapi yang jelas begini Sobat Era sekalian, saya pernah membaca tulisan dari Ustadz Felix, mudah-mudahan tidak keliru ya. Yang dia mengatakan kok orang takut sekali dengan Habib Rizik. Apa yang ditakutkan dari seorang Habib Rizik? Kalau dia misalnya pulang dengan revolusi akhlak, kalau dia membawa hal-hal yang benar, kalau dia misalnya ingin menegakkan negara ini secara baik. Nah, persoalannya memang orang yang tidak ingin negara ini baik pasti berkeberatan. Mereka yang menginginkan negara ini masih penuh dengan korupsi misalnya, penuh dengan nepotisme, penuh dengan kezaliman, penuh dengan free riders di seputar istana, pasti tidak suka bicara mengenai hal-hal yang sifatnya idealis, hal-hal untuk memperbaiki negara ini dengan jalan apapun, mau istilahnya revolusi akhlak, mau penyelamatan ala kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, atau ya sebutan-sebutan lainnya. Karena sederhana, the establishment mereka akan terganggu, terutama mereka yang sudah punya channel pada kekuasaan, melekat erat pada kekuasaan, dan mengambil untung yang besar dari kekuasaan tersebut. Pasti tidak suka dengan suara-suara kritis dari masyarakat. Nah, kalau dikaitkan dengan misalnya penjatuhan penggulingan Presiden Jokowi, saya kira terlalu jauh juga. Karena saya katakan berkali-kali, semuanya harus dalam koridor konstitusional. Tidak boleh di luar konstitusi, karena kita adalah negara konstitusional demokrasi konstitusional. Jadi kalau mau mengganti presiden itu, berkali-kali saya katakan, ya jalannya cuma 3 saja, dan itu adalah jalan konstitusional semua. Jalan pilpres, jalan impeachment, dan jalan pengunduran diri. Dan semuanya tidak boleh dengan menggunakan kekerasan. Harus melalui cara-cara yang beradab, cara-cara konstitusional, dan tentu harus merupakan sebuah kemauan genuine dari rakyat banyak yang disalurkan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional. Jadi Sobat Era sekalian, kita tunggu saja ketika video ini ditayangkan pukul 5 subuh, mudah-mudahan bisa begitu. Hanya tertinggal 4 jam saja sesungguhnya untuk memastikan bagaimana kondisi dan keadaan Habib Rizik Syihab. Malam ini ketika video ini dibuat, sudah banyak orang yang siap-siap menyambut. Dan sudah banyak pula tenaga pengaman yang ada di sana. Mudah-mudahan semuanya berjalan secara baik. Habib Rizik bisa mendarat secara aman. Tentu kita tidak menginginkan apa yang pernah terjadi di Filipina misalnya pada tahun 80-an terhadap Nino Aquino. Jangan sampai terjadi. Dan jangan sampai ada free riders, penunggang-penunggang gelap yang ingin memancing di air keruh misalnya dengan membuat kerusuhan yang akan meluaskan kerusuhan itu se-republik ini. Jadi mudah-mudahan Habib Rizik bisa datang, bisa beristirahat, bisa menikahkan putrinya Najwa yang kebetulan karena marganya Syihab, jadi Najwa Syihab juga, tapi bukan Najwa Syihab yang presenter itu ya, itu Najwa Syihab yang lain ini ya. Dan semuanya baik-baik saja, dan Habib Rizik Syihab mudah-mudahan tetap menjadi ikon
bagi perbaikan, bagi kebaikan negeri ini. Jadi Sobat Era sekalian, kita doakan sama-sama dan kita tunggu sama-sama kepulangan Habib Rizik. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, diuber pula di channel khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.